Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa, atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru, yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau segala macam hal yang sensasional. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka. KPK menduga Hasto mengarahkan saksi-saksi yang dipanggil untuk tidak memberikan keterangan yang benar. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Hasto diduga berupaya melindungi Harun Masiku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam perkara ini, KPK menduga Hasto bersama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, membantu Harun Masiku untuk menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Lu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Pejabat publik bukan? Kan? Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman, awalnya mencoba mendebat Rocky Gerung terkait definisi dari korupsi. Ia mengatakan bahwa kasus yang terjadi dengan Harun Masiku adalah penyuapan dan hal tersebut sudah diverifikasi oleh penegak hukum. Namun, Rocky Gerung memberikan pandangan berbeda tentang definisi dari korupsi. Ia mengatakan bahwa Bank Dunia telah mendefinisikan arti korupsi yang bisa digunakan oleh seluruh dunia. Menurut Bank Dunia, korupsi artinya menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Bukan begitu, Bang. Ya, lu jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata itu. Bang Rocky. Konteksnya yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberi. Gua akan nyampe ke situ. Wahyu Setiawannya, Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak? Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. Aja oke. Tidak. You tidak Ya, boleh Tapi Pak Rocky, kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga tidak ada. Saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. masih ada anak di bawah. Nggak apa-apa. yang nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Oke. Artinya Harun Masiku bukan tersangka koruptor, tapi Herula yang juga komisioner KPU yang melakukan korupsi. Terjadilah perdebatan antara Rocky Gerung dengan Bonyamin Saiman. Namun di penghujung acara, Bonyamin mengakui bahwa definisi Rocky lah yang benar. Hal itu bisa dilihat di negara tetangga Filipina, yang menangkap pejabat yang menerima keuntungan dari tindak korupsi tersebut.
Kita mau konsepnya seperti apa? Hari anti korupsi dunia yang kemarin, meskipun saya diundang festival di Senayan, saya tidak datang. Saya ingin menikmati di Filipina. Karena Filipina itu membuat undang-undang. Dalam kasus suap itu yang dikenakan hanya penerima. Karena ingin membersihkan birokrasinya, membersihkan kekuasaannya. Itu tadi yang disampaikan. Iya, itu undang-undangnya memang begitu, dibuat begitu. Saya think itu, mari kita lakukan itu, gitu loh. Ya. Jadi kalau memang kita ingin pemerintahan yang bersih, itu ya artinya yang diproses itu, gitu loh. Undang-undangnya yang kita rubah, DPR yang harus mengubah itu, gitu loh. Surplus kekuasaan tadi. Lah, itu loh. Jadi Filipina begitu. Dan apa yang terjadi Filipina? Oh, Filipina menggunakan logika Bung Rocky berarti ya? Iya. Oke. Itu kan memang undang-undangnya begitu di Filipina. Oke, baik. Dan ada di beberapa Indonesia negara belum. lain. Oke. Dan Filipina menikmati itu karena pemerintahannya berusaha bersih. Apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi 7%. Oke. Gitu loh. Sementara kalau bicara dengan kita kalah semua, tambang nggak ada, Woi. nggak ada gitu. Maksudnya kamu duduk di sini nih. Tapi maksud diadakannya KPK memang begitu. Makanya objek KPK itu dua. Yang pejabat publik, pejabat negara, penyelenggara dan negara. penyelenggara negara, dan kemudian juga pejabat hukum. Iya. Tapi Harus semangatnya ke sana. saya teruskan dulu deh. Saya teruskan dulu. Tapi itu tidak menjadi core bisnis dia. Ya, ini kan ada yang dilupakan terus sebenarnya. KPK berfungsi pencegahan. Nah, kalau ini memang dianggap berhasil, harusnya dia mampu memaksa Pak Prabowo nanti untuk fungsi pencegahan adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Oke? Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana dan terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer. Itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu. Dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Oke? Nah, ya. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan, dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim, dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang sudah sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka, gitu kan. Satu, yang bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih, mungkin orang daya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya
saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi, tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh pada saat pembukaan tadi, oposisi atau partai yang tidak sama dalam pemerintah itu perlu sebagai check and balance gitu. Jika ini ditekan, dan saya mengalami penekanan itu, saya nggak akan curhat di sini karena bukan tipe saya curhat, tapi penekanan itu banyak. Lawyer saya itu mundur karena diancam. Kalau terus bantu Bu Koni, kami akan menindak anak kamu, istri kamu dan lain-lain. Jadi ada tekanan seperti itu. Nah, padahal kalau semua orang tekan seperti itu akan terjadi resistensi eksternal. Apa sih resistensi eksternal? Dalam beberapa kasus ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is dia tuh maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia di-press terus, dia akan cari sebuah sistem di luar. Yaitu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional atau aktor internasional kan banyak. Jadi sekarang jangan dipaksa. Kita ini yang sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap melakukan perlawanan usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku. Apalagi, belakangan KPK juga mengajukan pencegahan kepada Yasona Laudi untuk berpergian ke luar negeri. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengklaim Hasto telah menyiapkan sebuah video yang berisi keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Video itu akan dirilis oleh Hasto yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PDIP sebagai bentuk perlawanan. Menurutnya, pencegahan kepada Hasto dan Yasona semestinya tidak perlu dilakukan. Ia menilai dua orang petinggi PDIP dinilai tidak mungkin melarikan diri. Pasalnya, selama ini Hasto dan Yasona selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum. Guntur menilai sejumlah video yang akan dirilis Hasto akan membuka kasus korupsi besar di Indonesia. Bahkan Guntur mengklaim kasusnya akan lebih besar dari skandal kasus Watergate di Amerika Serikat. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silakan Bu. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Ibu Koni lihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkan ya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh, dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex, Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Yeah. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Yeah. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. Oke. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat. Dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumumin. Jokowi tidak hanya mendapat gelar toksik, namun juga maling kundang. Maling kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatera Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Maling kundang sengaja menyakiti hati ibunya sehingga mendapat hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Jokowi dan keluarganya tercatat 7 kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan 5 tiket dengan rincian 2 tiket untuk menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, 1 tiket untuk gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan 2 tiket presiden pada tahun 2014 dan 2019, termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi wali kota Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, untuk menjadi wali kota Medan pada tahun 2020. Semuanya golden ticket dari PDIP. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni,
Ibu Koni, buka itu Ya. dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkannya dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik seperti wali kota, gubernur, dan presiden. PDIP tentu saja merasa dihianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih, mungkin kita positive thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan, dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim, dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan di DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, file sudah siap. Ya, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh. Ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah, terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan lain-lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan, menurut gua kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gua bela Kusnadi karena gua pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gua kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah-darah situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh menurut aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia.
Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukoni tukang fitnah, Bukoni tukang gosip, bener nggak tapi yang saya ngomong sih? Jadi gitu ya kawan-kawan.